Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nurul Hidayah. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe, juga di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak guru. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga di rumah. Baik, pada hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran VAI. Kali ini kita akan belajar tentang akidah akhlak, yaitu akan membahas tentang kalimah thayyibah. Sebelum melanjutkan pelajaran, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan, kesehatan, dan kelancaran di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dimudahkan, dipahamkan di dalam menerima pelajaran. Mari kita angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imaman wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak Pak Guru, kita pada hari ini belajar tentang kalimah thayyibah, subhanallah, dan masya Allah. Kalimah thayyibah adalah kalimah atau ucapan-ucapan yang baik. Kalimah thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik, yang diucapkan ketika mendengar, melihat, atau mengalami sendiri tentang kejadian-kejadian yang indah, menyenangkan, atau kejadian yang menyedihkan. Di situ kita mengucapkan kalimah thayyibah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita pelajari pada saat ini kalimah thayyibah, yaitu kalimat subhanallah dan masya Allah. Yang pertama adalah kalimat thayyibah subhanallah, yang artinya subhanallah adalah maha suci Allah. Disebut juga kalimat tasbih. Subhanallah ini disebut juga kalimat tasbih. Artinya Allah zat yang maha suci. Subhanallah, maha suci zat Allah. Kalimat ini mengandung makna penyucian nama Allah, mensucikan dari sifat-sifat yang tidak baik bagi Allah. Harus tetap suci dari segala bentuk kemusyrikan, ya. Sifat Allah yang disucikan daripada bentuk-bentuk kemusyrikan dan kekurangan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki kesempurnaan. Semua yang ada di langit, di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jumu'ah yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Ya, yang artinya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang maha raja, yang maha suci, yang maha perkasa dan maha bijaksana. Al-Quran surat Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 100. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah yang maha tinggi
dan sifat-sifat yang mereka gambarkan. Itu adalah landasan kalimah thayyibah subhanallah berada dalam Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam salah satu hadisnya yang artinya dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan dan berat timbangannya dalam mizan dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kapan saja waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimah thayyibah subhanallah? Waktu-waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat subhanallah adalah yang pertama, ketika mendengar, melihat atau merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika melihat, mendengar atau merasakan kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mengejutkan. Misalnya seperti mendengar petir atau melihat kilat atau melihat badai. Nah, itu kita mengucapkan subhanallah. Ya, atau ketika melihat keagungan Allah, yang pertama ketika melihat keagungan atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang enggak biasa kita lihat, ucap subhanallah. Kemudian yang kedua, ketika melihat kebesaran Allah yang sifatnya mengejutkan atau mengagetkan. Yang ketiga, kalimat subhanallah biasa diucapkan ketika sesudah selesai sholat 5 waktu. Nah, yang keempat, kalimat subhanallah biasa diucapkan untuk mengingatkan imam yang lupa rukun atau bacaan sholat. Hikmahnya apa saja apabila kita mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah? Yang pertama, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, membuat kita semakin dekat dengan Allah. Nah, semakin banyak kita mengingat Allah, maka akan semakin dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya karena mengikuti ajarannya, mengikuti perintahnya. Yang keempat, akan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, kalimat thayyibah yang kita bahas pada hari ini adalah kalimat thayyibah masya Allah. Ya, masya Allah. Yaitu apabila kita melihat sesuatu di luar perkiraan kita, di luar dugaan. Dianjurkan mengucapkan kalimat masya Allah, yang artinya Allah telah berkehendak akan hal itu. Kalimat thayyibah masya Allah dilafalkan ketika dapat melihat atau merasakan kekaguman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ciptaannya yang indah, yang baik. Kalimat thayyibah masya Allah diucapkan jika mendengar, melihat atau merasakan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ekspresi ketika kita melihat keindahan atau ketakjuban terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu bisa terjadi hanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula id dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malau wa walada. Artinya, dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan masya Allah? Dan mengapa engkau ketika masuk surga tidak mengucapkan masya Allah? Sungguh atas kehendak Allah semua itu terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit
daripadamu. Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat ke-39. Matahari terbit di siang hari, rembulan dan bintang muncul di malam hari, angin dan makhluk Allah yang lainnya semuanya mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Matahari dan bulan bisa mengalami gerhana karena menuruti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita melihat gerhana, maka yang ucapkan Masya Allah, itu karena melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, seperti dijelaskan oleh Allah di dalam surat Yasin ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nah, itu ya landasan ketika kita mengucapkan Masya Allah, kalimat thayyibah Masya Allah. Kapan saja waktu yang tepat mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah? Waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah adalah satu, ketika mengungkapkan kekaguman atas indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengungkapkan kekaguman atas baiknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, indahnya keagungan Allahnya. Yang kedua, kekaguman atas baiknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengekspresikan penghargaan dan pengingat bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmahnya apa saja ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah? Yang pertama, menyempurnakan ikhtiar atau usaha. Manusia wajib berikhtiar atau berusaha serta tak lupa berdoa, namun hasilnya adalah Allah yang menentukan. Yang kedua, hikmahnya itu adalah bertawakal. Ya, ketika kita biasa mengucapkan kalimat Masya Allah itu adalah mengajarkan kita bertawakal. Setelah menyelesaikan usaha dan berdoa dengan maksimal, kita serahkan segala persoalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengajarkan kita untuk tawadu atau rendah hati. Semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh sombong ketika kita memperoleh sesuatu yang menyenangkan sehingga dipuji orang. Tidak perlu sombong ketika kita mempunyai kelebihan, ya, dibanggakan orang, dipuji orang, tidak boleh menjadikan sombong karena itu semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah mengajarkan kita untuk qanaah atau merasa cukup. Orang yang menyadari bahwa semua yang terjadi adalah menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala akan merasa cukup dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, itu pelajaran kita pada hari ini, yaitu mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah ketika kita melihat, mendengar, atau mengalami sendiri hal kebesaran atau keagungan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya mengejutkan atau mengagetkan. Kemudian yang kedua, kita mengucapkan kalimat Masya Allah ketika kita melihat atau mendengar atau merasakan sendiri keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala atau kebaikannya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur atas limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat yang diberikan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.